Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmat Sani Koronalta. Kita di acara Global Bincang Bebas. Kali ini saya berada di Jembatan Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, di mana tempat ini akan dijadikan salah satu tempat penebaran bibit ikan di Sungai Tulang Bawang ini. Ini Sungai Tulang Bawang nih. Nah, bibit ikan dari pemerintah Provinsi Lampung, dari Bapak Arinal Junaidi sebagai Gubernur Lampung, yang mana programnya kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang. Nah, di belakang kita itu tempat rencana tebar bibit. Kabarnya sih ada ikan baung, ikan belida kalau nggak salah tuh, gabus, ya ikan-ikan biota yang memang endemik Sungai Tulang Bawang. Tapi perlu kita ketahui, mungkin udah kita tahu bersama lah, di mana biota ikan yang ada di Sungai Tulang Bawang itu sangat sudah habis sekali karena maraknya illegal fishing. Nah, apakah akan juga bermanfaat nih penebaran bibit-bibit 1 juta ekor katanya? Kalaupun illegal fishing maupun penangkapan ikan secara tidak benar dan dengan cara yang tidak benar. Mungkin kita akan lihat bagaimana proses mereka di sana besok, ya. Besok atau sekitar tanggal berapa itu? Tanggal 28 kalau nggak salah. Nanti kita ajak diskusi, coba kita ajak bincang-bincang Kepala Dinas Perikanannya. Mudah-mudahan beliau bisa supaya apa yang sudah dilakukan pemerintah ini berguna. Karena kalau memang hanya tebar bibit tapi hasilnya zong kan percuma. Apa aja upaya-upaya pemerintah untuk mensukseskan program ini, kita akan tanya ke pihak-pihak yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Kepala Dinas Perikanan. Jangan kemana-mana, tetap di Global Bincang Bebas. Bye-bye. Oke, sahabat Global Bincang Bebas. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Eka Saputra. Kita akan mencoba berbincang terkait dengan akan ada rencananya penebaran bibit ikan 1 juta ekor, Pak, ya? Ya, di Sungai Tulang Bawang. Bibit apa, ikan apa saja itu, kemudian apa hasil yang akan didapat jika ikan tersebut ditebar, dan apakah akan benar-benar berhasil? Apa upaya dari pemerintah maupun Dinas Perikanan sendiri agar masyarakat bisa menjaga ekosistem ini? Karena kita tahu sendiri saat ini Sungai Tulang Bawang sudah bisa dikatakan sedikit biota, terutama ikan yang ada di Sungai Tulang Bawang akibat banyaknya illegal fishing dan penangkapan yang tidak sesuai aturan. Kita langsung saja bersama Bapak Eka. Siang, Pak. Ya. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi izin nih, Pak, terkait dengan adanya program lebaran 1 juta bibit ikan, ya, Pak, ya, di Sungai Tulang Bawang. Itu program dari mana itu, Pak? Bantuan apa, Pak? Bantuan dari program dari Gubernur Lampung. Gubernur Lampung, Ya, melalui KKP Provinsi Lampung. Jadi itu bantuan dari Provinsi Lampung, Pak, ya? Dari provinsi, ya. Saya dengar kemarin juga itu, Pak, ada bantuan dari mana, ya? Anggota Ketua DPRD yang bawa, ya? Itu dari KKP. Oh, dari KKP itu bantuannya. Dari pusat. Itu kemarin itu kalau yang akan ditebar ini 1 juta ekor ini mau ditebar di mana aja, Pak? Titik Rencananya di Sungai Tulang Bawang. Sungai Tulang Bawang. Lokus pertamanya seremonialnya di Cakat, Jembatan Cakat. Oh, Cakat Raya, ya, Menggala Raya. Timur. Ya. Sama di Rencananya di DT, Kecamatan DT Telaga.
Dintit Ladas. Ya, ada 2 kampung. Ya, di Dente. Itu di Dintit Ladasnya ya. Di Di sungainya itu ya. Ya ya ya. Itu yang 1 juta ekor bibit ini ya. Ya, totalnya Totalnya ya. di 2 lokasi. Apa aja itu bibitnya, Pak? Yang kita tahu itu yang jenis ikan bau, Ikan bau, ikan belida, ikan belida. ikan jelabat, dan Jelabat. ikan-ikan lain yang hidup di perairan sungai. Banyak sekali itu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kemarin bantuan KKP itu bantuannya kemana? Bantuan itu diberikan kepada Pokdakan, kelompok Pokdakan. pembudidaya ikan. Oke. Oh, jadi kelompok-kelompok itu ya, Iya. bukan budidaya berarti itu ya. Iya. Bukan di sungai ya. Bukan di sungai. Yang ini yang di sungai. Apa aja bibit-bibit kemarin? Pak? Kemarin itu ikan nila. Ikan nila. Itu ikan kan ini budidaya ya, Pak. Pasti Iya. ikan sama bantuan ada lainnya, pakan ya mungkin ya. Tidak hanya stimulan ikan Stimulan saja. ikan aja Iya. bantuan. Iya 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 iya. Kepada 10 kelompok yang menerima. Apa sih harapannya Pak dengan dilakukannya penebaran bibit ikan ini? Harapannya agar kelestarian dari biota ikan yang ada di Sungai Tulang Bawang, karena ini ikan-ikan endemik Iya. yang memang asli khas di perairan Sungai Tulang Bawang ini, agar berkesinambungan, kelestarian tetap dijaga, misalnya anak cucu kita bisa menikmati ikan. Biar banyak lah ya. Biar banyak. Biar banyak tukang pancing juga. Iya. Banyak yang hobi-hobi mancing itu kan. Karena ya zaman dahulu kan kita ketahui tulang bawang merupakan potensi perikanannya besar, bisa supply memenuhi kebutuhan provinsi Lampung. Tapi sekarang Ya saat ini ya berkurang karena terbukanya jangankan wilayah. provinsi Lampung Pak, mancing aja nggak dapat. Kayak Aduh. kalau itu salah satu upayanya yaitu restocking. Restocking ya. Ya, untuk Program ini ya? program ini salah satu Restocking. gubernur sudah menginisiasi Bapak Aldi ya. untuk supaya kita dimulai dari sekarang mengadakan restocking. Jangan hanya ikannya kita tangkap terus, itu kita tidak pernah memberi tambahan dari ikan yang kita. Jadi memang mungkin sudah ada budidaya di sana Pak ya, di provinsi ya. Jadi Ya kita hanya terima bibit ikannya. Bibit ikannya. Dari asalnya mungkin dari balai-balai yang ada. itu rencana pelepasannya kapan itu Pak? Kalau yang tanggal 28 Tanggal 28 hari Rabu. Hari Rabu ya. Ya, 28. Sleman. Iya iya iya. Kita sedang mempersiapkan lokasi tempat Sudah siap ya di Caket Raya itu ya. di finishing. Kemudian itu loh Pak, bagaimana sih Pak memastikan penebaran bibit ini bisa efektif sih Pak? Kita harapkan kepada masyarakat yang agar sadar, terutama masyarakat nelayan, menangkapkan ikan harus sesuai dengan aturan, tidak melanggar cara-cara menangkap ikan yang ilegal. Jadi sembari kita penuhi banyak benih ikan yang masuk di Sungai Tulang Bawang, kita juga harapannya kepada masyarakat agar sadar diri, karena ini kan akan kita lanjutkan ke generasi kita berikutnya. Kalau kita menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti potas, seperti Racun gitu ya? racun, Setrum. mungkin. Nah, Banyak itu ya ini Pak ya? karena keterbatasan kita untuk kewenangan mengawasi, petugas kita memang tidak sedia, dan ini juga memang sudah di provinsi kewenangannya dalam pengawasannya. pengawasannya. Iya. Sungai ini. Tapi apa sih Pak sedikit banyaknya upaya kita sendiri Pak dalam penanggulangan? Ya, kita selalu menghimbau kepada masyarakat, tentunya kepada nelayan, agar mereka menyadari bahwa kebutuhan ikan itu bukan pada saat ini saja. Kalau menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan akan merusak biota ikan itu sendiri, sehingga pada saatnya kita tidak akan mendapatkan jenis ikan yang
kita bangga-banggakan seperti ikan baung, belida, jelabat yang ada di Iya. Pulau Bawang. Semacam apa sih Pak alat-alat yang tidak ramah itu? Ya seperti waring mungkin yang kerap, sehingga ikan yang kecil-kecil jaring rapat ya. Oh, jadi itu Salah ikan-ikan satu- kecil masuk juga ikan di situ. kecil bisa masuk, sehingga tidak ada, karena tidak ada lagi jarak. anak-anak ikan ya semuanya bisa Berarti terangkut semua. besar kemungkinan bibit yang ditebar itu juga bisa masuk ke jaring-jaring yang sudah Ya, dipasang. makanya kita himbau kepada masyarakat, dengan adanya kita berikan bibit, masyarakat juga harus sadar tentang itu. Jadi sebelum tebaran ini kita sudah menyampaikan belum Pak? Sudah kita himbau kepada masyarakat, dan pada saatnya nanti nelayan juga ada di sana. Ada di sana Ada ya. di sana nanti. Kelompok-kelompok ini. Iya, kelompok penangkap ikan itu sudah kita sampaikan. Insya Allah hadir pada saatnya nanti sehingga bisa mendengar apa arahan daripada pimpinan nanti untuk Kemudian? melestarikan ikan yang ada di Sungai Tulang Bawang. Oke. Apa kendala lagi sih Pak dalam menjaga ekosistem di Pak Sungai supaya biotanya tetap lestari? Ya kendalanya jarak daripada pengawas yang ada di provinsi dengan kita terlalu jauh, sehingga untuk mencegah seandainya kalau ada pelaku ilegal, Iya, ada televisi. kita lagi menginformasikan karena jaraknya berapa ratus kilometer, ya kita tidak bisa Itu benar. secara cepat untuk penanganannya. Gimana? Saya ingat dulu itu ada namanya Pokmas. Ya? Ini masih jalan apa memang lagi vakum? Emas itu untuk yang sekarang sini memang keberadaannya ada tapi vakum lah. Nah, yang ada ini yang aktif di daerah Benteng. Itu mereka bergeraknya berjalannya mungkin atas bantuan pemerintah kampung atau gimana ya? Untuk sementara ini kan mereka bergerak dengan Swadaya. Swadaya. Karena saya lihat di daerah-daerah lain itu Pak ada Pokmas yang bisa berjalan tapi atas dukungan pemerintah desa gitu. Ya, mungkin ke depan itu bisa dilihatkan lagi masalah Pokmas itu, karena kan sumber dana desa mungkin sudah bisa Ya, bisa itu. memberdayakan mereka, karena tanpa biaya juga mereka juga tidak ada kekuatan untuk melakukan kegiatan. Oke. Jadi itu Pak ya, panjang lebar ceritanya ya. Kita ketahui sendiri sebenarnya Sungai Tulang Bawang itu Ya. dulunya memenuhi kebutuhan sektor perikanan di Lampung bahkan luar daerah Lampung. Iya. Sungai Tulang Bawang hasilnya. Sungai Tulang Bawang itu dari hulunya di Waikanan melewati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan hilirnya di Kuala Kuala Teladan, 136 km. 136, saya baru tahu ini kan. Potensinya ya. Tapi kalau bibir pantai Tulang Bawang, saya 53 km saya tahu, 50-an lebih lah. Berarti kalau Sungai Tulang Bawang panjangnya berapa Pak? 136 km. 136 km. Yang hulunya ada di Waikanan. Itu. Iya, pantesan lokasi titik kerajaan Tulang Bawang itu belum ditahu. Luas dan panjang. Iya kan Pak. Terakhir nih Pak, sebelum Ya. kita closing nih. Kita udah dengar banyak kan Ya. itu keinginan dan harapan dari Dinas Perikanan sendiri terhadap seluruh elemen masyarakat supaya bersama-sama untuk bahu-membahu restocking tadi Pak ya. Ya. Supaya banyak ikan lagi di Sungai Tulang Bawang. Kalau banyak lagi kan enak tuh yang mancing-mancing Ya. kan ya kan. Hobi mancing-mancing. Wah, luar biasa itu. Terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak Pak? Ya, pesan-pesan kepada seluruh kita masyarakat Tulang Bawang, harapannya harus menjaga kelestarian daripada Sungai Tulang Bawang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaganya, yang melestarikan, siapa lagi? Karena anak cucu kita itu mengharapkan dari langkah kita, tangan kita, upaya kita untuk memberdayakan dan melestarikan potensi sumber daya ikan yang ada di Tulang Bawang. Mungkin itu sahabat global bincang bebas mungkin sudah banyak kita dengar. Harapannya bisa didengarkan dan diaplikasikan di masyarakat dan seluruh yang
merasa masih melakukan illegal fishing. Memang sulit untuk merubah itu Pak ya, Ya. karena mungkin sudah lama berkecimpung di dunia itu, tapi inilah yang terjadi, inilah hasilnya nyata. Sungai Tulang Bawang ikannya hampir habis, bahkan ikan-ikan yang endemi itu sudah sulit dicari. Jadi kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi Pak? Itu dia mungkin bahasa ya. Bukan kita siapa? Lalu bukan kita siapa lagi. Jadi terima kasih banyak Ya, Pak Eka sama-sama. sudah berbincang dengan saya. Kita akan bertemu lagi sahabat Global Bincang Bebas di tema yang berbeda, di tempat yang berbeda, di acara yang sama. Tetap stay terus ya di Global Bincang Bebas. Salam.